Nah, aku direkrut lah itulah sama manajemennya Agnes Mo. Ternyata bekerja dengan artis nama besar itu tidak selalu indah. Hai, hello, welcome back to my channel Bayangan Hitam Official. Oke, di video kali ini gue ditemenin salah satu kawan gue. Dia adalah seorang makeup artist, content creator, dan juga aktif mendampingi kawan-kawan komunitas. Mau tahu siapa dia? Ini dia. Hai. Nama aku Audi Manap. Aku sekarang ini berprofesi sebagai freelance makeup. Kesehariannya bekerja untuk teman-teman komunitas juga, terkadang mendampingi pembuatan KTP, terus mendampingi teman-teman terkait masalah hukum. Tapi sih nggak setiap hari bekerja, tapi terkadang di rumah dan lagi mencoba menjadi konten kreator juga. Hai. Apa kabar? Baik, Beb. Dirimu gimana? Baik kan ya? Alhamdulillah baik. Sibuk apa sekarang, Mbak? Akhirnya ketemu juga ya, akhirnya. Setelah mencocokkan jadwal. Bukan lagi dengan drama-drama itu ya kan. Sekarang kesibukannya mencoba menjadi konten kreator. Terus masih makeup walaupun jarang, mendampingi teman-teman juga, kadang-kadang mengedukasi teman-teman juga yang butuh pendampingan, terus pembuatan KTP kadang-kadang, terus mendampingi kalau ada yang terkena masalah hukum, kadang-kadang juga ikut meeting-meeting, melakukan advokasi. Nah, tadi kan Mbak Audi bilang dari Lampung ya. Kalau keluarga sendiri di mana? Keluarga aku pada saat aku tahu kan gitu, karena dari backgroundku dari kecil kan emang udah seniman kan gitu, nari, pulang dalam keadaan bermakeup juga sudah biasa gitu. Saya rasa keluargaku termasuk orang yang demokrasi gitu, menghargai apa adanya, walaupun secara eksplisit mereka tidak pernah ngomong ya. Tapi menurutku dengan tidak ada keluhan ataupun keberatan, itu menurutku adalah suatu penghargaan gitu loh. Tidak perlu harus gue terima secara oral disebutkan. Dengan mereka tanpa komplain pun itu sebenarnya penerimaan gitu. Iya. Ini apa namanya, baik sampai sekarang. Baik. Keluarga. Kita ada grup WhatsApp, ada yang kadang masih suka nanya kabar gitu. Tapi kan cuman karena emang aku kan sebagai anak bungsu dan abang-abangku kan sudah pada berkeluarga dan aku juga sudah yatim piatu gitu ya. Tapi menurutku ya bagaimana kita memposisikan diri kita aja sih gitu ya. Kalau emang abang dan kakak lu lagi nggak bertanya sama lu, ya kenapa nggak lu yang memulai gitu loh. Nggak harus abang sama kakak lu dulu yang memulai, kan bisa lu yang memulai. Iya. Bisa bertanya kabar, WhatsApp, ataupun sekedar memberikan balasan status WhatsApp, emoticon, atau sekedar bertanya, lagi di mana itu bang, itu kan sebagai salah satu bentuk komunikasi menurutku. Jadi memang kalau sejauh ini mah sama keluarga aman-aman aja gitu. Baik. Ya. Kakaknya bilang kalau kakaknya aktif di kawan-kawan komunitas. Sebenarnya menjadi tantangan kawan-kawan komunitas apa sih Mbak, sehingga menggerakkan hati Mbaknya untuk mengadvokasi atau tadi merubah kebijakan gitu ya, atau aturan-aturan yang mendiskriminasi kawan-kawan komunitas? Aku berpikir karena gender kita kan sama gitu ya. Nah, aku memiliki nilai bahwa apa yang dirasakan ataupun apapun yang terjadi dengan teman-teman transpuan itu bukan hanya masalah mereka, karena ketika teman-teman transpuan salah satu ada masalah, itu bukan personalnya yang serang, tapi kelompok. Karena kan gendernya yang diserang, bukan personalnya. Jadi semua akan kena gitu. Iya. Ya. Itu yang menjadikan kakaknya. Itu yang menggerakkan untuk menolong gitu ya. Karena walaupun saya punya agak sedikit privilege, bukan berlebih, tapi ya apa salahnya kita juga membantu gitu. Biasanya kasus-kasus yang terjadi di kawan-kawan komunitas apa aja?
banyak ya tidak adanya lapangan pekerjaan. Itu menjadi salah satu tantangan komunitas transpuan seluruh Indonesia deh kayaknya ya, bukan hanya di daerah tertentu saja gitu. Nah, ya kalau nggak ada pekerjaan kan gimana teman-teman mau bertahan hidup? Salah satu yang bisa menopang kita untuk bertahan hidup kan adalah bekerja ya, dan penghidupan yang layak gitu ya. Kalau nggak ada lapangan pekerjaan yang bisa diakses ya, bagaimana teman-teman bisa bertahan hidup gitu loh. Eh, Bekerja menjadi pekerja seks juga risikonya banyak gitu kan. Belum apa dibohongin tamu, dirampok tamu, terus apa ya, risikonya banyak deh gitu. Rentan terjadi kekerasan seksual juga, kekerasan fisik gitu loh. Kesehatan juga ya kan. Kesehatan juga. Tapi kan mau nggak mau ya, nggak ada pilihan, no choice gitu. Ya, Kak. Karena memang tadi masih minim lapangan pekerjaan untuk kawan-kawan trans. Bukan minim sih, kayaknya emang hampir nggak ada ya. Makanya banyak kawan-kawan trans juga yang ininya cari pekerjaannya itu non formal istilahnya ya kan. Iya, Salah satunya pekerja seks tadi untuk kawan-kawan transpuan. Iya beragam kan sebenarnya profesi transpuan itu kan beragam kan ya. Ada yang dokter, ada yang makeup artist, ada yang content creator, ada yang apa penyiar radio gitulah. Sebenarnya kan beragam gitu loh, bukan hanya pekerja seks aja gitu loh. Termasuk si mbaknya ya kan, apa makeup artist. Iya. Tapi sekarang lagi sepi, Bo. Gak apa-apa, semoga di tahun ini kan makin lancar toh. Amin. Makin berkah, makin bahagia. Nah, BTW si mbaknya tuh asli mana? Aku tuh asli orang Lampung. Udah berapa lama apa namanya? Di Depok. Aku di Depok itu dari 2002. 2002 pertengahan. Berarti belum lama dong. Berarti tadinya dari Lampung. Enggak dong, Beb. 2002. Oh, 2002. Oh iya. Kirain 2022 ya. 2002. Aku udah hampir 24 tahun di Kota Depok itu. Oh, iya, betul. Sorry. Dari agak-agak tell me emang otak gue. Dari zaman ITC itu belum ada, aku sudah di Depok. Kalau boleh tahu nih, kalau dan nggak keberatan, apa yang membuat kakaknya berangkat dari Lampung? Aku tuh kan basicnya seniman ya, penari. Jadi dulu sewaktu SMP dan SMA itu aku sempat juga ngajar nari di sekolah-sekolah SMP, SMA ataupun keperluan sekolah itu entah buat acara perpisahan, lomba tari. Nah, jadi basicku itu penari tradisional Lampung. Jadi sempat ngajar nari, sempat ngelatih nari TK, anak-anak TK. Nah, selepas SMA itu kan sebenarnya aku dapat beasiswa di IPB. IPB. Nah, itu cuman ya kalau kuliah itu kan cuman apa ngeluarin biaya hidup dan biaya kos gitu. Cuman ke ekonomi keluarga aku nggak memungkinkan aku kuliah pada tahun itu. Nah, kata ayahku ya bisa aja kamu kuliah tahun depan atau tahun berikutnya. Tapi ya setelah tahun berikutnya aku udah males gitu loh. Udah males terus bekerjalah karena nggak di daerah itu kan susah untuk mengembangkan diri kan. Nah, aku ikutlah temanku jadi makeup artist, jadi asisten makeup. Nah, waktu itu kita ngerjain sinetron yang ada Agnes Mo-nya. Waktu zaman sinetron masih weekly. Waktu masih weekly, waktu masih tayang seminggu sekali. Nah, kita bekerja pada tim yang apa artisnya itu Agnes Mo. Nah, karena timnya itu bubar, aku kan tahu continuity baju gitu, sambungan baju adegan ini akan dipakai di mana gitu. Jadi tahu kan gitu. Nah, aku direkrut lah gitulah sama manajemennya Agnes Mo. Jadi aku sempat tinggal di ngekos di apa sekarang area kosku itu tuh jadi Central Park ya. Ya, Hotel Pullman itulah yang di Jakarta Barat itu. Dulu aku kos di sekitar situ. Nah, ternyata bekerja dengan artis nama besar itu tidak selalu indah. Ya begitulah ya gitu. Aku nggak mau menceritakan tidak indahnya seperti apa karena artis ini terlalu besar dan aku nggak mau jadi polemik gitu. Nah, cukup hanya aku yang tahu. Nah, setelah aku keluar dari manajemen, aku kembali ke Depok. Jadi
masih pada pekerjaan sebagai makeup artist di sinetron, sempat juga ngerjain eh, film-film laga apa yang kayak semacam Jaka Tingkir Hmm. atau apa. Nah, kalau teman-teman nonton itu dulu aku tim makeupnya, Hmm. salah Yang di satunya. mana sih, Indosiar atau Oh, MNC ya kalau nggak salah. dulu RCTI, Oh, RCTI. jarang Nah, nonton. sempat kerja itu, udah itu eh, jadi asisten makeup, terus aku kontrak sendiri akhirnya Hmm. di MD. DMG. Ya, nah MD itu sempat ngerjain ada 5 judul FTV, 3 stripping, sempat juga ada pemotretan, ada iklan, segala macam. Nah, waktu itu aku 2007 atau 2008 itu mulai sambil nyambi ke dunia aktivis. Mulai belajar terkait HIV/AIDS, terus gender, hukum dasar gitu. Nah, sempat belajar tapi tidak terlalu full gitu ya, nyemplung di dunia aktivis karena kan masih kerja. Nah, akhirnya semenjak COVID, karena kan nggak ada aktivitas apa persyutingan dan segala macam, akhirnya full time kerja sebagai Aktivis. aktivis Oke. Jadi kerja sebagai aktivis dari tahun dari 2008. dari 2000, lama juga ya. Oke. Aku mulai sebagai peer educator dari Yayasan Sri Kandi, terus petugas lapangan, terus advokasi officer, terus terakhir di Jaringan Indonesia Positif itu sebagai Tokoh Jawa Barat. Hmm. Ya, ya. Nah, apa namanya, dari proses yang tadi kakak ceritain, hal yang menarik dari tantangan atau menjadi kawan-kawan komunitas di masyarakat luas gitu. Tantangannya apa ya? Standar cantik di cis perempuan aja ada, Mm-mm. dan itu diberlakukan di transpuan. Nah, Jadi untuk nilai cantik, ukuran cantik perempuan itu harus seperti ini, harus seperti itu, dan itu diterapkan di transpuan. Jadi kalau badan lu masih gede, lu nggak pewong gitu. bukan perempuan. Oke. Karena banyak banget gitu ya di konten-kontenku bilang, oh ini mah cocoknya ngangkat pasir, tukang apa, oh ini dikit lagi aja bisa megang pasar gitu lah. Pokoknya kata-kata yang merendahkan gitu loh. Tapi sebenarnya eh, memang kayaknya hampir semua kawan transpuan deh dapat Iya, itu. Ya karena aku juga kalau lagi live suka ada aja yang ngomong kayak gitu. Tapi kan ya udahlah, kalau kita ngikutin standarnya orang atau mendengarin omongan orang terus kan nggak akan ada. iya nggak akan ada habisnya gitu. Betul. Kalau aku sih bilang manusia nggak ada yang sempurna ya. Saya mencintai tubuh saya apa adanya ya. Kalau kalian suka ya yuk, enggak sudah. Hal yang tersimpel kan sebenarnya kalau ketika mereka tidak suka dengan konten kita, tapi dia kan langsung skip. Langsung skip, selesai kan. Harusnya ya kan. Tidak Idealnya meninggalkan itu. Tapi kan akhirnya ini gitu Kak, itu kan apa ya, menunjukkan jati diri mereka sebenarnya. ya kayak sebenarnya mereka tuh suka, cuman ya nggak ngerti. Aku tuh ada juga selalu bilang gini, kan kalau lu lewat nih konten gue terus lu nggak suka, idealnya kalau orang di jalan ngeliat tai, lu kan nggak mungkin ngeliatin wah itu tai gitu. Pasti kan buang muka dan pergi ya. Bukan lu masuk terus lu komen di situ, lu tonton juga video gue, kan agak aneh gitu ya. Tapi ya udahlah, itu juga apa ya istilahnya, manusia memang. Tapi menurutku emang pro dan kontra itu emang akan selalu ada sih, nggak pernah ini ya. Ya bagaimana cara kitanya aja menghadapinya sebenarnya. Kalau semakin kita hindarin kayaknya nggak mungkin gitu, karena pasti pro dan kontra itu pasti akan ada. Betul. Nih, tadi kan Mbaknya bilang nih ngedampingin kawan-kawan komunitas, bukan cuman apa namanya di isu kesehatan, tapi juga tadi advokasi gitu kan. Nah, ini kan banyak banget di luar sono yang melihat transpuan ini atau waria ini tuh kayak
apa ya, gila seks gitu ya, Hmm. dikit-dikit kenalan, begitulah arah-arahnya cenderung ke hal-hal kayak gitu. Nah, apa namanya, kalau dari data dinas kesehatan atau istilahnya ngomongin HIV/AIDS, tadi kan Hmm. kakaknya juga katanya belajar HIV/AIDS dan lain-lain gitu ya. Sebenarnya penularan HIV/AIDS itu tuh apakah iya dari waria langsung tertular gitu atau kayak sebenarnya gimana sih? Kalau dilihat dari angka setiap pemaparan ketemu dengan Dinkes sih angkanya kecil banget ya gitu Untuk dari transpuan. iya kecil banget gitu loh dari apa target misalkan 30 orang cuman satu yang HIV positif. Berarti kan angka penularannya kecil. Jadi ini menurut aku sih patut disyukurin gitu loh. Ada dua kemungkinan gitu ya. Emang secara seksual teman-teman transpuan itu tidak terlalu berbahaya untuk menularkan HIV atau emang kesadaran untuk memeriksakan diri Terkait kesehatan. kesehatan itu tinggi gitu atau penggunaan kondom pada teman-teman transpuan itu juga bagus gitu loh. Mereka apa care siap ada kondom gitu. Jadi sebenarnya patut kita syukurin gitu ya. Cuman kan masyarakat itu selalu apa ya mengelompokkan LGBT Iya, betul. dan tidak masyarakat kita itu kan saya rasa nggak mungkin tahu mereka yang mana lesbian, yang mana Gay. gay, yang mana biseksual. Karena kan nggak kelihatan kan. Kalau trans itu udah 100 meter udah kelihatan Udah gitu ya. kecium Udah gitu kecium, kan. udah ada umbul-umbulnya. Ya gitu. itu kalau dari pemaparan target angka itu kecil banget gitu loh. Tertinggi apa? Ya masih LSL sih. LSL dan ibu rumah tangga. LSL dan ibu rumah. Ibu rumah tangga dan ada kalau di dalam Dinkes itu ada istilah populasi umum. Populasi umum tuh Angkanya cakupannya? nggak tahu. Nah, aku sering mempertanyakan angka itu sebenarnya. Populasi umum itu siapa? Karena Iya, siapa? angkanya tuh cukup tinggi. Tapi enggak ini. Atau misalkan kayak apa ya? Kalau zaman-zaman dulu tuh istilahnya kayak WPS ya secara tidak langsung kayak gitu-gitu. Atau itu masuk ke situ atau angka pekerja seks perempuan juga kecil. Bahkan kalau terakhir ketemu meeting dengan Dinkes sih angkanya malah di bawah ini ya ibu rumah tangga. Tetap yang tinggi itu ibu rumah tangga ya. Ibu rumah tangga dan populasi umum. Menurutku program ini nggak adil sih sebenarnya. Karena kan dihitung dari gender, jenis kelamin. Nah, terus pekerjaan gitu. Sementara kan laki-laki nggak pernah terjangkau. Iya. Dan sebenarnya kalau ketika ngomongin soal apa namanya isu kesehatan di HIV/AIDS, ketika berbicara soal semua orang beresiko, kenapa harus ada populasi kecil itu gitu? Itu yang akhirnya membuat stigma dan diskriminasi itu abadi terhadap orang-orang yang dikategorikan sebagai populasi kunci itu, termasuk kawan-kawan transgender perempuan. Sebenarnya kan udah nggak relevan ada istilah sebutan populasi kunci. Kalau kita meng-highlight siapapun yang bisa terkena karena kalau perilakunya beresiko gitu kan. Harusnya ya kalau mau dikeluarkan secara data gitu, banyak kok guru yang kena HIV. Terus ada juga dokter yang kena HIV, pengacara juga ada, TNI, Polri apalagi gitu loh. Ya yang mirisnya kan gini, kayak ibu rumah tangga yang nggak tahu apa-apa juga dia tertular dari suaminya gitu ya. Tapi suaminya kayak lepas gitu aja gitu. Iya kan gitu. Makanya kayak kenapa sih harus ada pengorbanan itu juga yang Simbanya tadi bilang apa namanya menjadikan stigma terhadap populasi kunci itu sendiri gitu. Nah, kalau ngomongin soal advokasi tadi, kasus-kasus yang sering didampingi sama Mbaknya selain tadi ngurusin KTP ya, berarti banyak kawan-kawan yang tidak memiliki KTP karena latar belakang yang kabur dari rumah, yang apa namanya atau dia memang secara data memang nggak ada gitu. Selain itu apa kira-kira yang sering didampingi? Kita sih membuka apapun masalahnya sebenarnya teman-teman itu mau ganti foto, perubahan apa gendernya dari apa maskulin ke feminin gitu. Nah, terus KTP hilang gitu ataupun emang teman-teman tidak
mempunyai KTP sama sekali. Itu untuk wilayah mana? Kota Depok atau ya khususnya sih Kota Depok. Tapi Oh. kalau emang teman-teman yang Bogor ataupun apa mau minta pendampingan ya kita bisa aja, dan kita kan punya jaringan juga gitu Mbak kan. Audi bisa gitu ya? Iya, ada teman-teman di Bogor juga yang bisa ngebantu gitu. Kita kan punya jaringan. Nah, berarti untuk teman-teman bayangan di rumah, ya khususnya ke teman-teman trans atau teman-teman komunitas yang mau didampingi secara administrasi itu bisa menghubungi Mbak Audi, atau teman-teman nanti Mbak Audi bisa ngelingin juga ke teman-teman Iya. jaringan gitu ya. Jadi karena memang penting banget ya sebagai warga negara kalau tidak memiliki kartu tanda penduduk itu, Iya, KTP itu kan istilahnya pintu masuk untuk ke semua kan fondasinya ya. gitu. Kalau kita nggak punya KTP kan nggak bisa akses layanan kesehatan, nggak bisa ke puskesmas, terus lu juga nggak bisa naik pesawat, nggak bisa beli tiket kereta, nggak bisa buka rekening bank. Selain administrasi kartu kependudukan gitu atau yang berkaitan dengan administrasi diri gitu, ada hal lain nggak yang didampingi selain yang tadi akses kesehatan ya? Aku pernah memulangkan transpuan lansia ke apa sih, daerah Jawa Timur, kok gue lupa ya. Pokoknya dekat-dekat Jember situlah, dekat-dekat Jember situ, daerah Jember. Aku anterin karena dia emang keluarganya sudah meninggal semua, terus dia sakit-sakitan di sini, terus dia 40 tahun nggak punya KTP. Akhirnya kita buatin ya, di sini karena udah sakit-sakitan ya nggak ada yang bisa ngurus kan gitu, kita taruh di rumah jompo, dia nggak mau ya. Salah satunya yang bisa kita usahakan ya kita memulangkan gitu ke ponakannya di sana, walaupun akhirnya balik lagi Orangnya balik lagi dan meninggal di sini. Meninggalnya tetap di sini ya? Meninggalnya di sini dan keluarganya nggak satupun yang datang. Nggak dibalikin lagi ke kampungnya? Atau keluarganya emang udah kayak lepas tangan? Ponakannya udah lepas tangan. Tapi itu juga sih yang menjadi refleksiku ya di kawan-kawan komunitas. Maksudnya banyak juga memang kawan-kawan yang memilih tidak pulang bukan karena mereka nggak punya keluarga, tapi juga kan ada tantangan tersendiri ketika mereka pulang ke keluarga kan. Kayak misalkan bukannya disambut baik malah dapat kekerasan dari keluarganya gitu. Jadi apalagi pulang dalam keadaan miskin. Iya, kalau pulangnya udah banyak duit dan kaya raya itu beda cerita. Iya. Kentut lu bau pun dianggap wangi. Betul. Ya, Mbak Audi nggak ngerokok ya? Enggak. Aku sambil ngerokok ya Mbak. Sebenarnya podcastku santai aja sih gitu. Sambil ngobrol-ngobrol. Nah, aku tuh tadi tuh tertarik sama bukan soal pendampingan, kan Mbak Audi ini sedang membangun menjadi content creator, dan aku ngeliat konten-kontennya. Teman-teman bayangan jangan lupa di subscribe juga channelnya Mbak Audi. Apa nama channel? Audi Manap. Audi Manap. Ada juga Instagramnya Audi Manap. Audi Manap juga. Aku sih agak shock di awal melihat kontennya gitu, wow gitu. Tapi ternyata ada hal lain yang menurut aku menarik untuk tahu kehidupan kawan-kawan trans lebih dalam menurutku ya, tentang keseharian Mbak Audi khususnya gitu ya. Aku sih pengen tahu tantangan, kan sering banget tuh ya meskipun aku juga suka ya kayak bikin konten-konten sosial kayak di kereta atau di apa. Tantangan terbesar nih untuk saat ini sebagai konten kreator trans gitu, pasti akan dikaitkan dengan moral dan agama kan, itu satu. Terus apalagi ya emang aku transpuan gitu kan, bukan cis perempuan. Nah, pasti akan dikaitkan dengan moral karena emang kontenku diawali dengan memakai baju ya, kelihatan wow gitu ya, kelihatan bra dan ini. Nah, cuman aku pengen menampilkan ya politik ketubuhan sih sebenarnya gitu ya. Bagaimana aku mencintai tubuhku dan bagaimana pertanyaan masyarakat umum tentang tubuh transpuan. Tubuh transpuan ya sama aja dengan tubuh-tubuh yang lain gitu. Ada yang besar, ada yang kecil, ada yang gitu. Nah, bagaimana kita menghargai tubuh seseorang tanpa menjudge, tanpa merendahkan, karena tidak ada yang sempurna. Bagaimana mencintai tubuh gitu ya. Bagaimana kita mencintai tubuh kita sendiri apa adanya tanpa perlu membandingkan tubuh kita dengan tubuh orang lain. Karena
setiap tubuh manusia itu kan berbeda gitu. Mungkin versi kurusnya dia bisa segitu, tapi di kurusnya dia aku belum tentu bisa. Karena banyak anatomi tubuh orang kan juga beda-beda ya, Kak. Beda-beda gitu. Ya, aku sih ya bagaimana kamu mencintai tubuh kamu dan kamu merasa bahagia dan merasa sehat itu aja sih sebenarnya yang Awalnya pengen itu disampaikan yang ingin gitu. disampaikan. Iya, terkait teman-teman suka atau enggak itu urusan belakang gitu ya. Cuman emang ada beberapa teman-teman juga yang emang aktivis senior sempat mengingatkan gitu loh. Oh dia kok kontenmu gitu banget gitu. Ini apa? Itu kayak bisa rentan disalahgunakan gitu kan. Aku sih pada dasarnya siap lahir batin sebenarnya. Tanpa ada konten itu pun kita sudah apa? Sudah banyak didiskriminasi Betul. gitu. Tapi aku sepakat sih ketika mendengar kayak ngelihat ngomongin soal apa namanya politik tubuh ya atau ketubuhan gitu, otoritas tubuh kita sebagai manusia gitu. Aku sepakat dengan cara berpikir Mbak Audi. Maksudnya kadang masyarakat di luar sono kan jangankan masyarakat, kadang komunitas kita sendiri itu juga suka mengotak-ngotakan terkait tubuh apa kita gitu ya atau orang lain tuh kayak punya kecenderungan untuk mengatur polarisasi tubuh kita gitu Iya, bahwa laki-laki harusnya gini, perempuan harusnya gini, trans itu harusnya gini nih gitu, ya iya, kan? Kalau lu mau jadi transpuan, lu tuh harusnya gini karena aku salah satu orang yang juga didiskriminasi terkait apa namanya ekspresiku yang dianggap tidak memenuhi standarisasi kawan-kawan trans gitu, karena yang mungkin penampilan aku juga yang nggak terlalu feminim atau aku juga yang agak-agak brutal gitu kalau secara ekspresi gitu. Nah kalau di kawan-kawan trans sendiri itu ada pola yang sama nggak kayak misalkan hmm, dianggap transpuan karena yang ku tahu kan juga kayak ada bencong kaleng gitu ya, ada waria, ada transgender. Terus kalau transgender itu kayak gitu gitu karena di live aku juga banyak banget kan yang ngomongin oh berarti lo kalau udah jadi transgender udah dioperasi dan lain-lain. Kalau di komunitas itu ada nggak sih kayak gitu atau kayak gimana sih sebenarnya? ada ya di dalam komunitas sendiri kan karena doktrin dari luar kan gitu bahwa standar cantik itu ya harus begini, harus begini. Sebenarnya kan nggak bisa disamakan gitu. Nggak harus lo menjadi perempuan apa menjadi trans itu berpayudara besar gitu loh. Terus dengan gitar Spanyol gitu. Nggak bisa kalau semua harus diturutin ya ada konsekuensi yang harus ditanggung kan gitu. Kalau lu dengan apa melakukan itu dengan jalur yang gelap istilahnya bukan bukan medis yang benar ya ada ini kan ada apa Resiko. ada resiko yang akan lu ituin gitu. Kalau lu melewati proses medis yang benar juga biayanya besar gitu kan. Nggak mungkin nggak mungkin dilakukan apa ya ibaratnya berkaitan juga dengan beban mental kan. Udahlah terima apa ajanya ya badan lu gitu loh. Kita harus berdamai sebenarnya dengan diri kita kan. Orang mau suka atau enggak ya terserah gitu. Jangan menjadi beban bahwa lu menjadi trans ya harus begini, harus begitu. Tapi Mbak, sorry maaf aku potong ya. Tapi kan ada ini istilahnya ada apa ya istilahnya tuh yang aku sering dengar misgender yang bagaimana ketidaknyamanan itu kan dibangun dari luar misalnya kayak apa namanya kenapa kawan-kawan itu misalnya suka disebut mas padahal udah pakai lipstick yang jedor gitu ya Iya. sehingga oh mungkin karena gue tuh mukanya masih agak-agak maskulin gitu ya sehingga mereka kayak merobak muka dan lain-lain untuk kebutuhan itu gitu. Nah, mungkin yang Mbak Audi maksud itu tuh penerimaannya terhadap itu tuh agar tidak terus mendengarkan omongan orang gitu kali di Iya. luar. Gitu. Tapi bagaimana dengan kawan-kawan yang melakukan itu? Menurut Yang melakukan operasi. Ya itu sih sebenarnya sah-sah aja ya. Cuman kan tadi aku bilang kalau eh, tergantung mereka mau melewati jalur yang mana. Kalau jalur yang tidak resmi ya ada resiko besar yang akan ingin mereka. Kalau melewati jalur yang resmi dengan medis yang benar juga butuh biaya yang besar gitu kan. Ya, dua resiko ini ya kembali ke pilihan teman-teman aja sih sebenarnya yang mau diituin. Kalau masalah pemanggilan itu akan selalu terjadi menurutku. Tapi bagaimana kita mengasih tahu orang tersebut gitu kan bisa dipanggil kakak aja atau apa gitu karena kita nggak pernah bisa
orang itu harus tertarik sama kita sih, nggak bisa kita pengaruhin gitu. Iya sih. Karena Aku juga banyak kok dipanggil abang segala macam. nah kalau Mbak Udi sendiri bagaimana soal penerimaan diri? Bagaimana soal Aku berdamai dengan situasi? aku sudah selesai sebenarnya dengan diriku. Terserah orang mau ngomong apa, terserah orang mau bicara apa, tapi yang tahu banget tubuh aku, badan aku, dan kehidupan aku ya aku gitu. Ya, Iya. tinggal aku bagaimana menjalaninya, bersikap, mencari solusi. Ya kalau kita mendengarkan omongan itu nggak akan pernah selesai, jadi beban mental dan kita jadi terbebani gitu. Jadi akhirnya kita harus ya itu tadi melakukan operasi lah, suntik sana, suntik sini, Nah kalau atau malah jadi nggak pede itu teman-teman tuh banyak minum apa tramadol lah. oh apa itu kayak obat-obat gitu ya? Iya, Oh, katanya dengan minum itu dia jadi lebih pede lebih lah ini percaya skill diri gitu. gitu. Menurutku hal-hal yang kayak gitu itu buat apa sih gitu ya udah kalau lu kerja ya udah kerja aja gitu ya kerja aja di pekerja seks ya kerja kalau ada sisanya lu simpen ya lu seneng-senengin aja diri lu kalau lu banyak duit lu jalan-jalan kayak lu nonton kayak beli baju yang bagus kayak apa lu ke spa kayak itu. Iya, tapi aku nggak ngerti ya. Maksudku aku juga nggak tahu bagaimana pola. Karena memang kalau ngomongin soal mendasar atau akar permasalahan di kawan-kawan transpuan ini memang agak denial gitu ya. Maksudku kadang kita sebagai orang-orang yang punya pemahaman lebih bagaimana mendorong penerimaan diri itu terhadap kawan-kawan komunitas, kadang kawan-kawannya yang juga memang masih terdoktrin dengan apa namanya istilahnya tuh standarisasi di sosial gitu Iya, sehingga pengen memenuhi kebutuhan sosial padahal ketika kita menerima dan berdamai sama situasi yang tadi Mbak Audi bilang itu malah menjalani hidup jauh lebih enak gitu ya iya, lebih plus. Nah nggak ada kalau beban kan nggak ada jadi. beban kalau ingin apa yang ingin Mbak Audi sampaikan ke kawan-kawan teman-teman bayangan di luar sono masyarakat umum terhadap kawan-kawan komunitas. eh Hargain perbedaan sih, hargain perbedaan karena kuncinya kan kita sama-sama manusia ya harus memanusiakan manusia apapun keadaannya ya kita kan tidak pernah tahu struggle-nya seseorang itu seperti apa dan kita tidak pernah bisa menjadi dia dia juga tidak bisa menjadi kita tapi bagaimana kita menghargai perbedaan dengan kuncinya ya sama manusia. Kalau untuk kawan-kawan komunitas yang Kawan-kawan gitu ya hidup apa adanya aja deh gitu sekarang ya cintain tubuh nggak usah terlalu ngoyo nggak usah terlalu ada beban standar cantik itu harus seperti apa ya terima apa adanya aja. kan di luar sana tuh banyak banget kawan-kawan kita yang menjadi pekerja seks, kamen gitu ya, Hmm. yang secara perekonomiannya tuh rendah gitu. Nah, karena juga secara lapangan pekerjaan kayak Mbak Audi tadi bilang kan minim gitu. Apa yang ingin Mbak Audi sampaikan sama orang-orang yang punya apa namanya lapangan pekerjaan yang bisa memberikan lapangan pekerjaan terhadap manusia gitu ya kepada Hmm. masyarakat gitu termasuk harapannya teman-teman juga bisa dipekerjakan. Buat teman-teman yang punya lapangan pekerjaan ya sebenarnya sama aja kok meng-hire atau mempekerjakan teman-teman trans atau teman-teman gay feminin gitu. Jangan dilihat lagi berdasarkan gendernya, tapi berdasarkan keterampilan dan kemampuan apa yang bisa mereka kerjakan. Ya, skillnya gitu Ya ya. skillnya itu yang harus diutamakan sebenarnya, bukan gendernya, bukan penampilannya, Bukan pendidikannya juga bukan gitu. pendidikannya, tapi lihat kemampuan dan kemauannya. Segala sesuatu itu kalau diberikan kesempatan juga orang akan bisa. Sekarang kan kita butuh kesempatan, dukungan. Ya kalau nggak ada kesempatan dan dukungan kita nggak akan bisa. Iya. Kalau ngomongin soal sabar, sabar ya semua orang juga tahu sabar Iya, gitu. Tapi kan sabar. jalani hidup bukan cuma dengan sabar gitu ya, Iya, tapi juga ada apa kebutuhan yang iya. lain. Kita harapannya sih itu ya stigma buruk itu berkurang dan kesempatan itu diberikan. Kita sama aja kok gitu. Banyak juga teman-teman yang
apa teman-teman trans atau teman-teman gay feminin tuh yang disiplin, yang punya skill yang cukup bagus gitu. Sama aja kita tidak akan pernah maju kalau kita masih mengedepankan apa terkait penampilan, terkait gender. Nah, kalau tantangan di pekerjaan Mbak Audi saat ini, selain tadi konten kreator juga ada apa make up artis ya. Nah, terkait makeup artis nih, Ada diskriminasi juga nggak di situ? oh banyak, ya banyak. Sekarang apalagi kan mulai digemboskan tuh bahwa makeup artis trans itu bukan muhrim lah, takut membatalkan wudhu lah, apalah. Sebenarnya kan lu mau makeup atau mau ibadah gitu kan sebenarnya itu. Kan sebenarnya banyak cara gitu ya, banyak cara bisa pakai sarung tangan ataupun apanya. Tantangannya yaitu Terus ya kembali lagi berarti kan gender kan yang diurusin gender dan penampilan gitu, bukan dilihat seberapa orang tersebut skillnya bagus. Jadi kalau nggak ada dukungan walaupun skill kita bagus banget jadi agak susah juga. hal apa yang paling apa namanya berkesan baik secara baik atau nggak baik ketika bekerja di dunia itu? Makeup artis. Ya enaknya ketemu artis, sempat punya nama sebagai makeup artis, punya portfolio yang bagus gitu loh, foto dengan Apalagi artis-artis. mantan asisten Agnes Mo gitu ya. Iya, punya banyak banget lah foto dengan artis gitu, dikenal luas gitu sama baik di kampung ataupun di masa. Oh iya ya dia pernah kerja ini bukan hanya sekedar foto gitu loh, tapi bekerja. Kan banyak kan orang yang ketemu foto, kalau aku kan enggak gitu loh. Itu enaknya gitu, tapi ya menurutku itu kan cuman sebagai penunjang gitu ya, penunjang untuk kerja kita ya, tapi bagaimana ya skill yang harus dikembangkan. Nah, makeup artist tuh makeup sekarang berjamur. Banyak banget yang orang baru belajar tapi ngaku makeup artist tuh banyak banget. Banyak banget. Terus makin banyak influencer yang baru belajar makeup itu bikin konten tuh banyak banget dan itu lebih diminatin. Dan persaingan harga juga ini banget. Tikung menikung masalah harga itu banyak banget. Harga sebagai makeup artisnya atau makeupnya sebagai makeup artisnya. Iya. Misalkan bayar makeup artis ini tuh sekian sekalian makeupin yang ini lebih murah atau lebih mahal? Iya, lebih murah. Berarti kan kita ada hitung-hitungan kan, ada hitung-hitungan produk, transport yang harus dikeluarkan gitu. Kan itu sebenarnya yang harus dipikirkan kan gitu, bukan kalau kita banting harga juga tapi tekor kan nggak bisa juga, cuman habis di ongkos mau buat apa juga. Iya. Ini Mbak Uli punya pasangan nggak sekarang? Enggak. Single aja, sendiri aja. Memilih untuk sendiri. Iya. Tapi sebelumnya berrelasi. Enggak, sebenarnya pernah dulu tapi cuman bertahan 6 bulan. Aku tuh tipikal orang yang tidak mau terlalu diatur. Menurutku kalau kita punya pasangan harus balance. Harus balance, jangan berat sebelah. Kalau ya misalkan lu hidup berdua ya biaya hidup kan sebenarnya harus ditanggung berdua. Ya. Kalau ya punya pasangan ya lu harus care juga sama, jangan care-nya berat sebelah. Dan aku nggak mau hal yang seperti itu. Setiap laki-laki yang deketin aku ya aku harus bilang kayak gitu di awal. Dan aku nggak mau didatangin pada saat kosan kamu sepi nggak atau nggak, aku nggak mau. Emang ada ya laki-laki yang kayak Oh gitu? banyak. Oh banyak. Kosan kamu sepi nggak, aku mau ke situ dong gitu. Ya kalau cuman mau bertemu ngobrol ya kita kan bisa ketemu di kafe, bisa ketemu di luar. Apain lu cuman mau ngobrol doang, lu nanya kosan lu sepi enggak, tinggal sama siapa? Yes. Ya itu tadi kan aku bilang kan, bertemu dengan transpuan atau waria itu kan bukan aib gitu loh. Kenapa sih harus malu? Seolah-olah aib ya ketemu. Seolah-olah kan aib gitu loh. Ya. Pertanyaannya kan ada orang enggak, sepi enggak. Kayak seolah-olah tuh malu gitu mau jalan sama waria gitu ya. Seolah-olah kayak mau ketemu apa gitu. Yes. Aku sering, tapi aku nggak kepikiran kayak gitu. Oh baru kepikiran iya gitu. Kenapa sih orang kalau mau ketemu sama gue ini, lo tinggal sama siapa lo ini? Iya kan, dari pertanyaan A sampai Z.
Kalau aku sih lagi bener ya aku jawab sendiri. Tapi kalau lagi Nggak datang nggak benernya aku bilang aku RT. Oh, ya Allah. Ada siapa aja di kamar kamu, ada 40 orang. Lagi ngapain? Konser musik tuh. Oke Mbak Audi, sehat terus, bahagia Iya. terus. Makasih waktunya udah nyempetin ngobrol sama aku, sama teman-teman bayangan gitu. Ada pesan terakhir yang ingin disampaikan? Enggak sih, jangan lupa pokoknya dukung channel Bayangan Hitam Official dan juga jangan lupa subscribe YouTube aku juga ya. Bagi teman-teman yang suka, silakan ditonton, berikan masukan yang bagus, positif, harusnya seperti apa. Kalau emang tidak suka, ya tinggal di skip. Jangan meninggalkan jejak yang tidak baik di situ. Jadi itu aja podcast gue kali ini. Sampai jumpa di podcast-podcast gue berikutnya. Tapi sebelum itu, lagi-lagi gue mau mengingatkan, jangan lupa dibantu subscribe, like, comment, and share videonya. Bye. Bye. Asik. Nanti aku